Dasar kamu udah sombong, buta, tolol. Makanya jangan mimpi kamu. Ayo bangun. Terima kenyataan bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ingat, Tuhan benci sama orang sombong, buta, miskin, kaya kamu. Cukup sudah kau sakit. Saya melihat kalau kerusakan pada mata Pak Prabu sudah begitu parah. Kerusakan itu juga menjalar kepada saraf-saraf yang lain yang penting. Pak Prabu harus segera melakukan operasi cangkok kornea mata. Pencangkokan itu tidak segera dilakukan. Saya khawatir kalau mata Pak Prabu akan buta selamanya. Siapa sangka kalau sudah suratan takdir saya untuk buta selamanya. Bukannya saya tidak mau terima kebutaan ini, tapi justru saat ini saya harus bisa bangkit dan lindungi Aini dan Zahira. Tapi mana bisa saya lindungi mereka sedang saya saja nggak bisa melindungi diri saya sendiri. Bahkan untuk sekedar menyalakan kompor saja, saya butuh bantuan. Apa kabar Prabu Wijaya? Masih buta juga ya sampai detik ini? Bajingan kamu. Mau apa lagi kamu kesini? Hah? Belum puas kamu? Nyelakain saya. Nyakitin orang-orang terdekat saya. Iya, Irfan? Hei, siapa yang mau nyelakain kamu? Siapa? Enggak. Aku nggak main di situ lagi. Karena apa? Karena dengan mendengar kamu buta permanen saja, buta selamanya udah membuat aku sangat bahagia. Dan sekarang, lihat. Siapa sangka seorang konglomerat yang terkenal berwatak dingin dan bisa berbuat apa saja untuk apa yang diinginkannya. Sekarang buta. Dan kebutaan itu disebabkan aku, Irfan. Dan aku merasa sangat hebat sekarang. Sangat kuat sekarang. Sangat kuat, Prabu. Kau pikir bisa mukul Irfan? Kamu mukul apa? Kamu mukul angin, Pak Irfan. Ingat, Irfan tidak pernah bisa tersentuh oleh siapapun. Sialan kamu, Irfan. Kamu itu jangan tertawa senang dulu, Irfan. Kamu pikir saya itu akan buta selamanya? Saya itu tidak seperti kamu. Saya ini masih percaya sama namanya mujizat. Saya pasti akan bisa melihat lagi. Dan saya akan membalas semua perbuatan kamu itu, Irfan. Saya akan membalas kamu 100 kali lipat lebih kejam dari apa yang kamu sudah berbuat sama saya, sama keluarga saya. Tahu kamu? Dan ingat, saya akan merebut semua yang sudah kamu ambil dari saya. Tinggal tunggu waktu saja, Irfan. Saya akan bikin kamu masuk ke penjara. Saya buat kamu masuk penjara karena saya sudah mengatakannya semua itu sama pengacara saya. Saya bilang sama dia, semuanya Irfan tentang kamu, kesalahan kamu semuanya kepada saya, kepada keluarga saya. Kenapa? Kenapa kamu diam sekarang? Kamu sekarang takut kan sama saya? Takut. Sekarang justru saatnya kamu tutup mulut sombong kamu itu. Dengar baik. Jangan pernah bawa-bawa pengacara lagi. Kenapa kamu punya uang untuk bayar pengacara itu? Enggak, kamu nggak punya apa-apa lagi. Dan sekarang, kamu saatnya tidak boleh sombong karena kamu sudah buta. Kamu tidak bisa apa-apa lagi. Dan kita lihat sekarang, mujizat apa yang diberikan kepada manusia yang sombong, pongah, congkak seperti kamu. Pak Prabu! Pak Prabu! Ya Allah! Pak Prabu! Lihat Prabu, untuk bangun dari tanah saja kamu perlu bantuan orang. Dan kamu hanya mikir, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjatuhkan Irfan? Dasar kamu udah sombong, buta, tolol. Makanya jangan mimpi kamu. Ayo bangun. Terima kenyataan bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ingat, Tuhan benci sama orang sombong, buta, miskin, kaya kamu. Om mau apa lagi sih, Om? Om nggak puas udah ambil semua hartanya Pak Prabu. Semuanya yang punya Pak Prabu udah Om ambil. Om nggak puas. Sekarang Om masih mau
gangguin Pak Prabu lagi. Asal Om tahu ya, saya bisa panggilin polisi Amira, buat menjarain Om. Dan saya juga bisa nyuruh semua kuli-kuli di sini buat mukulin Om. Amira, siapa yang ganggu kamu? Apalagi ganggu Prabu? Enggak. Aku tidak pernah mengganggu apa-apa. Cuma kamu aja yang pahlawan kesiangan. Satu hal, aku paling tidak suka berdekatan dengan, maaf, orang buta dan miskin kayak kalian. Alergi aku ya. Sering blah gitu. Jadi ingat, jangan pernah menyentuh bajuku. Ongkos laundry itu lebih mahal dari apapun dan kamu tidak mampu membayarnya. Sekalipun kalian berdua harus menabungnya. Ya ampun Pak Prabu. Bajingan kamu Irfan! Badan Si Irfan itu sudah tahu kalau saya akan menjadi buta permanen. Jadi Om Irfan udah tahu itu semua, Pak? Saya ingin sekali membalas semua perbuatan Irfan, Amira. Dia yang sudah membuat saya buta. Dia juga yang sudah membuat saya sengsara dan susah seperti ini. Tapi saya ini bisa berbuat apa? Yang dikatakan sama Irfan itu semuanya benar. Saya ini buta, nggak berdaya. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan bukan cuma itu saja. Bahkan sekarang saya tidak punya modal untuk buat usaha lagi. Biarlah. Biar saja saya menjadi buta selamanya. Saya rela. Selama itu kehendak Allah. Tapi, bagaimanapun juga walaupun saya buta seperti ini, jiwa bisnis saya tetap kuat. Saya pasti bisa bangkit kembali dan ya, membangun semuanya dari nol. Bagaimanapun juga, Amira, saya itu tidak rela kalau Irfan itu dengan mudahnya merebut semua yang menjadi hasil kerja keras saya itu, Amira. Sebenarnya, saya ingin berbisnis itu semuanya demi Aini. Kalau begini terus, duit dari hasil kurs itu akan sebentar aja habisnya. Saya harus cari cara lain untuk muterin uang agar saya bisa meneruskan pengobatan Aini agar lebih panjang lagi, Amira. Kamu tahu kan, biaya pengobatan Aini itu besar sekali. Saya takut Aini. Pak, saya ngerti kok, Pak. Tapi saya juga nggak tahu harus bantunya gimana. Bapak tahu kan gaji saya kecil, Pak. Saya nggak bisa bantu Bapak sampai kayak gitu. Mira, sebenarnya justru kamu yang saat ini bisa membantu saya. Amira, apa kamu bisa bantu saya untuk membujuk ayah kamu agar dia mau kamu itu menerima harta warisan dari saya? Jadi Amira, saya bisa menggunakan uang itu untuk menjadi modal usaha saya kembali, Amira. Untuk membangun semuanya kembali. Demi Aini, Aiman. Cukup, Prabu. Prabu Wijaya, kamu mau mendesak Amira terus. Kamu mau menghasut Amira untuk menentang saya. Dengar, Prabu. Sampai kapan saya tidak akan membiarkan Amira mengakui warisan itu. Maupun menjadi anak adopsi kamu. Ayah!
Mudah-mudahan Iksan masih ada di proyek. Aku pengen ketemu dia. Ayah tunggu dulu dong ya, dengerin penjelasan aku dulu. Bikin gara-gara apa lagi tuh si Amira? Mau apa lagi, Amira? Kamu mau bujuk ayah supaya ayah setuju kamu menerima warisan itu dan bilang sama seluruh dunia kalau kamu itu anaknya Prabu Wijaya. Ya, mau aku bilang Pak Prabu itu ayah aku dulu. Pada kenyataannya aku terima warisan itu cuma buat bantu Tante Aini ya. Zahira sama Tante Aini. Ini bukan cuma buat Pak Prabu aja. Ayah tahu kan, Pak Prabu terancam buta buat selama-lamanya. Dan Tante Aini juga butuh uang buat pengobatannya ya. Aku sama Pak Prabu juga nggak pernah terpikir sama sekali untuk ngambil warisan itu. Tapi pas dokter bilang Pak Prabu korneanya hampir rusak, aku makanya sekarang pikir lagi ya. Amira, ya. Iksan, kamu jangan sampai terpancing. Kalau kamu menyetujui Amira untuk mengambil harta warisannya Prabu, itu artinya kamu mengakui kalau Amira adalah anak Prabu. Kamu jangan sampai terjebak dalam perangkapnya si Prabu. Apa anak ini lupa kalau kalian semua lagi dijebak? Oh ya. Kalau Amira memang dari dulu selalu mengharapkan jadi anaknya Prabu, bukan begitu? Om Wisnu ini ngomong apa sih Om? Udah, Ayah jangan dengerin dia ya. Mana mungkin sih aku pengen punya ayah lain selain ayah. udahlah, Amira. Ayah nggak mau bahas masalah ini lagi. Keputusan ayah sudah bulat. Ayah tidak akan mengizinkan kamu untuk mengambil warisan itu. Jadi ayah kamu benar-benar pasti nggak setuju kalau kamu ngambil warisan yang ada atas nama Om Prabu? Iya Ki. Aku udah nggak tahu lagi gimana caranya ngomong semua ini sama ayah. Tadi aja tuh dia marah banget sama aku Ki. Padahal aku tuh ngambil warisan dari Om Prabu, cuma pengen bantuin Om Prabu supaya bisa bayar pengobatan Tante Aini. Iya cuma buat itu aja. Iya sih, aku ngerti Amira. Gini aja deh, aku tahu. Kita langsung hadap ke pengacaranya Om Prabu aja kali ya? Pengacara Pak Prabu? Bicarain apaan? Ya kita konsultasi aja dulu sama pengacaranya Om Prabu ya, kali aja dia bisa ngasih jalan keluarnya. Intinya sih pertama-tama kan kita coba pengen tahu gimana caranya ngebatalin surat adopsi kamu. Terus tapi Om Prabu juga tetap dapat harta bagiannya karena Om Prabu kan masih hidup. Ah, iya kamu bener juga tuh Ki. Ya iyalah, masa aku salah. Ya udah, besok pagi-pagi aku antar kamu ke pengacaranya Om Prabu. Oke? Sekarang senyum, jangan manyun, jelek. Nggak enak dilihatnya. Oke. Saya paham maksud Pak Rizky. Tapi sayangnya, meskipun Pak Prabu Wijaya ternyata masih hidup, warisan bagian Amira yang sudah terlanjur dibekukan, peraturan hukumnya sudah melekat. Dan perlu prosedur untuk membatalkannya. Jadi hanya tanda tangan dan persetujuan Amira untuk menerima warisan itu sajalah yang bisa mencairkannya.